segi keilmuan, pengetahuan tidak sama dengan orang-orang perkotaan. Mereka datang kepada Umar bin Khattab untuk mengajukan satu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini sesungguhnya adalah pertanyaan yang menurut kita adalah pertanyaan yang biasa-biasa saja. Mereka mengatakan, mereka bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, apakah kami ini bisa menjadi seperti engkau yang sempurna keilmuannya, yang sempurna cara pandangnya, yang sempurna amaliyahnya, sehingga keberadaan engkau sangat-sangat ditakuti, tidak hanya musuh-musuh tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarmu. Apakah kami ini bisa menjadi sosok, menjadi orang yang sempurna seperti engkau, wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Khattab menjawab, dan cara menjawabnya adalah juga secara sederhana agar supaya jawaban itu mudah dicerna. Tetapi jawaban yang mudah dicerna itu juga menjadi inspirasi bagi kita besar sekali. Jawaban beliau adalah, lakukan apa yang telah kamu paham. Jawabannya sederhana, simple. Jadi kalau engkau ingin menjadi orang yang sempurna, cukup kamu melakukan apa yang telah engkau pahami. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelihatan jawaban Umar bin Khattab yang sederhana dan simpel ternyata juga menggugah pikiran kita bahwa sesungguhnya tidak semua orang-orang yang berilmu pengetahuan itu mampu beramal sesuai dengan apa yang telah dipahaminya. Kita melihat dalam konteks saat ini persoalan-persoalan yang muncul di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita melihat adanya ketidakkonsistennya orang-orang yang berilmu dengan amalnya. Ada semacam ketertutupan antara orang-orang yang berpengetahuan itu dengan sikap dan perilakunya. Ini adalah satu persoalan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa orang-orang yang berilmu itu tidak secara otomatis mampu mengamalkan sesuai dengan apa yang telah dia paham? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita membaca apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah tentang akal pikiran, beliau menyatakan bahwa akal pikiran adalah merupakan potensi tertinggi bagi manusia. Artinya kredibilitas manusia bisa ditentukan bagaimana manusia itu menggunakan pola berpikirnya, menggunakan akal pikirannya. Beliau mengatakan bahwa akal yang merupakan potensi terbesar bagi manusia itu disebabkan karena akal ini mampu memahami sesuatu yang sebelumnya dia tidak tahu.
Jadi akal kita itu bisa memahami sesuatu, bisa menemukan suatu ilmu, pengetahuan yang pada awalnya manusia itu tidak tahu. Yang kedua, dengan akal yang dimiliki oleh manusia mampu mengembangkan ilmu yang ada pada dirinya, sehingga muncullah ilmu-ilmu terapan itu yang dalam keseharian kita tidak lepas dengan ilmu-ilmu terapan itu adalah produk akal manusia. Dan yang ketiga, akal manusia bisa memprediksi tentang hal-hal yang akan terjadi, tentu saja berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Memprediksi tentang hal-hal yang akan terjadi yang orang pada saat ini tidak tahu menahu, tapi bagi orang yang berilmu bisa menggunakan keilmuannya itu untuk melihat masa depan. Itulah akal. Tetapi karena akal itu memiliki keterbatasan, maka akal yang memiliki ilmu mampu memperoleh ilmu, mampu itu kadang-kadang tidak sesuai dengan perilakunya. Dan bahkan orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari itu cenderung sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kita ambil satu contoh. Orang-orang yang melanggar hukum itu lebih banyak disebabkan dari orang-orang yang paham tentang hukum. Pelanggaran dalam bidang ekonomi lebih banyak disebabkan oleh orang-orang yang paham tentang bidang itu. Ini menunjukkan kepada kita ada apa di sini. Kenapa orang-orang yang berilmu tidak secara otomatis bisa mengembangkan, bisa melakukan, bisa mengimplementasikan dalam kehidupan nyata? Memang di situ Allah memberikan kesempurnaan dan kekurangan pada diri kita dan pada siapapun, termasuk pada akal yang kita miliki. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita perlu tahu apa yang menyebabkan, apa sebabnya sehingga orang-orang yang berilmu itu tidak secara otomatis dia bisa mengimplementasikan dengan amal dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin, di dalam kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim, di sana dikatakan bahwa antara guru dan murid ini harus memposisikan niat yang ikhlas keduanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan niat yang ikhlas di sini bukan dalam pengertian negatif. Dalam pengertian negatif bisa dikatakan bahwa ikhlas itu adalah sakwalase. Bukan itu. Tapi pengertian ikhlas dalam konteks at-ta'lim wal muta'alim ini, seorang guru harus sadar bahwa dirinya hanya sekedar menyampaikan, memberikan contoh dan melatih tentang ilmu, tentang apa saja yang telah diberikan. Yang kedua, si murid juga begitu. Si murid juga harus punya akhlak bahwa pada dirinya itu ada satu kekurangan yang harus disempurnakan, dan salah satunya untuk menyempurnakan kekurangan yang dia miliki itu adalah ilmu. Oleh karena itu maka harus dimunculkan pada diri siswa itu bahwa ilmu itu suatu kebutuhan. Ilmu itu suatu kebutuhan.
Sehingga di sini terjadi link. Guru menyampaikan ilmu pengetahuan, guru membimbing, guru melatih, siswa menerima, siswa melakukan, siswa mencoba, siswa membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kekhawatiran bagi seorang guru di dalam proses pembelajaran itu. Kekhawatiran itu salah satunya adalah tidak mensukseskan anak didiknya, tidak memberikan jaminan agar supaya anak didiknya ini menjadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang bisa memahami dan sebagainya. Memang dalam kapasitas ini secara manusiawi muncul persoalan itu. Tetapi kalau guru itu sadar bahwa sesungguhnya kapasitas guru juga memiliki kekurangan dan kelebihan, kekurangan dan kesempurnaan. Salah satu kekurangannya adalah bahwa kita tidak bisa menuntut mereka agar supaya bisa, agar supaya pandai, agar supaya dan seterusnya. Cukup menyampaikan informasi, membimbing, melatih. Selanjutnya ada pada siswa itu. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh seorang guru. Memang persoalan ini tidak mudah dipahami, sehingga guru muncul emosi terhadap siswa yang ketika diajarkan berkali-kali mereka tidak paham. Dalam dirinya ada keinginan ingin memandaikan. Tugas guru menyampaikan dan tugas guru adalah memberikan contoh dan melatih kepada mereka. Selanjutnya adalah siswa. Siswa di mana? Siswa di dalam keluarganya, siswa di dalam masyarakatnya. Ini menjadi tanggung jawab besar kita semua. Jadi satu adalah keikhlasan. Yang kedua, ketika ilmu diperoleh, maka seorang guru dan seorang siswa punya tanggung jawab bahwa ilmu pada dasarnya akan menimbulkan kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu guru harus memberikan contoh yang terbaik sesuai dengan kapasitas ilmu itu. Siswa juga harus memahami hal yang sama, bahwa apa yang dimilikinya, ilmu pengetahuan yang dimilikinya, tujuan utama adalah kemaslahatan bagi umat. Tapi kadang-kadang hal yang sederhana semacam ini dalam kehidupan nyata itu tidak nampak. Kita ambil satu contoh, siswa atau mahasiswa yang masuk dalam perkuliahan, orientasi yang ada pada dirinya adalah yang penting lulus, yang penting mengisi absensi, yang penting pada saat asesmen dia datang, pada saat dia melihat si akad dia muncul nilai, selesai. Kalau kemudian orientasi jangka pendek semacam itu, maka apakah bisa diharapkan bahwa ilmu itu akan terimplementasi dalam kehidupan mereka? Tentu saja tidak. Jadi ada sesuatu sistem yang harus dirubah. Sistem yang saya maksudkan adalah sistem dalam diri kita secara pribadi. Bagaimana kita mendapatkan ilmu, mencari ilmu, dan bagaimana kita memahami ilmu itu, agar supaya ilmu itu tidak hanya berhenti pada apa yang kita pahami, tapi juga ilmu itu bagaimana caranya kita mengimplementasikan, kita merealisasikan dalam ilmu itu. Yang ketiga, ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita mengkaji suatu ilmu, maka harus diikuti dengan iman. Iman harus selalu mengikuti ilmu itu. Jangan dibiarkan sendiri, ilmu sendiri, iman sendiri.
Sebab ilmu tanpa iman, maka tidak ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik. Orang yang berilmu akan terdorong untuk melakukan sesuatu, iya, walaupun kapasitasnya terbatas. Tapi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman, dorongan itu selalu tertuju pada sikap-sikap kemaslahatan. Jadi orang yang berilmu dan orang yang beriman itu pasti dalam setiap perilakunya, di dalam setiap rencana yang dilakukannya, itu pasti mengandung kehati-hatian, mengandung kewaspadaan. Jika kita merencanakan seperti ini, dampaknya apa? Jika kita melakukan semacam ini, dampaknya apa? Itu menjadi orientasi paten bagi orang-orang yang berilmu dan beriman itu. Sehingga kalau orang-orang yang hanya berilmu pengetahuan, kecerdasan otaknya, tidak ada kecerdasan nuraninya, maka berarti ilmu itu menghilangkan citra dari manusia itu sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka pada saat kita menjalani kajian-kajian, pada saat kita proses dalam memahami suatu ilmu, ada satu hal yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah niat. Niat untuk memahami suatu ilmu dan niat untuk mengembangkan ilmu serta niat untuk mengaplikasikan ilmu itu. Dengan demikian maka ilmu yang kita miliki akan berorientasi jangka panjang. Tidak hanya ilmu akan menghasilkan materi, tapi juga ilmu akan bisa mengembangkan nilai-nilai rohaniah kita selain nilai-nilai jasmaniah kita. Aqulu qouli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, arsalahu basyiran wa nadhiran wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ilmu itu penting? Karena ilmu itu akan melahirkan peradaban manusia. Ketika ilmu yang dimiliki oleh manusia tidak ada cahaya iman, maka bisa dibayangkan bahwa peradaban yang dilahirkan oleh manusia tentu saja akan semakin jauh dari keimanan atau dari kebenaran itu. Ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai kepala keluarga, kepala masyarakat dan sebagainya, memiliki tanggung jawab yang besar di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan bagi diri kita dan bagi masyarakat kita, sehingga ilmu akan mampu mendorong pada diri kita tidak hanya perilaku-perilaku yang bermanfaat, tapi juga perilaku-perilaku yang bermanfaat dan bermaslahat untuk kepentingan umat manusia. Marilah kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman kaifa unajika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.